Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan Bunda Lili di Doremi, doa dan renungan anak misioner, hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025. Sebelumnya Bunda mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2025. Marilah kita awali ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan kepada kami semua. Di hari yang baru ini, di tahun yang baru ini ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami di setiap tugas dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang harian ini. Semoga berkat-Mu senantiasa menyertai kami semua. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia." Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, "Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberikan kesaksian. Dia ini anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan harian Jumat 3 Januari 2025 dalam bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 hari ini mengisahkan tentang lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada umumnya, orang menyukai bahkan mencari popularitas, menjadi pribadi terkenal dan terhormat, bisa menjadi cita-citanya. Seiring dengan itu, kerap kali orang bersangkutan merasa alergi atau kritikan dari cemburu pada keberhasilan orang lain. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang berhasil sukses, populer pada zamannya. Bahkan banyak orang menyangka bahwa ia adalah Mesias. Namun popularitas yang dimilikinya bukan sesuatu yang dicita-citakan, apalagi menjadi sebuah obsesi untuk menjadi tujuannya. Ia populer karena karisma dan misinya mempersiapkan jalan bagi Yesus, Sang Mesias. Maka ketika Sang Mesias, Yesus datang ke dunia, ia mewartakannya kepada khalayak ramai bahwa dia adalah Sang Mesias. Ia ingin agar hanya Yesus yang mereka kenal dan ikuti. Ia sendiri merasa tidak layak membuka tali kasutnya sekalipun karena keagungannya. Inilah kerendahan yang dimiliki oleh Yohanes sekaligus keagungan Yesus. Kompetisi kita adalah kompetisi religius yang menekankan kesetiaan
pada peran sebagai saksi untuk Tuhan, menjadi saluran atau penunjuk kebaikan bagi sesama. Dalam gereja, kompetisi ala homo homini lupus harus dihilangkan, harus ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh. Sebaliknya, hendaknya kita memohon kepada Tuhan Yesus Kristus agar bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kepada kita dianugerahkan semangat untuk berbagi kasih dan milik kepada sesama kita. Mengikuti Allah berarti menjadi anak-anak Allah. Inilah kebanggaan dan sukacita kita. Jika kita benar-benar bersukacita menjadi anak-anak Allah, maka kita akan menempatkan rasa bahagia itu sebagai pegangan hidup kita. Kebanggaan itu akan membuat kita tidak mudah untuk putus asa. Anak-anak Allah tidak mudah putus asa, tidak mudah pula untuk putus harapan. Yohanes bergembira karena diperbolehkan mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Yohanes bergembira karena ia diperbolehkan menjadi pelayan Tuhan. Kedekatannya dengan Yesus semakin menjadikan dirinya lebih rendah hati dan tahu diri bahwa ia hanyalah hamba dan berbahagia sebagai orang yang berada di bawah kemuliaan Allah. Menjadi pelayan Tuhan di dunia ini dapat membuat kita menjadi lebih rendah hati seperti Yohanes yang memberikan dirinya untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Maka layaklah kita ini selalu memohon kepada Bapa di surga agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan Allah, hidup berkenan dengan kehendak-Nya, selalu setia mencintainya dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Kiranya itulah yang semestinya dan selayaknya kita lakukan selama kita hidup masih di dunia ini. Masih di masa Natal, Yohanes Pembaptis telah menampilkan Yesus sebagai anak domba Allah. Julukan ini mengantar kita kepada anak domba Paskah yang disembelih, yang darahnya membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir dan darahnya menghapus dosa dunia. Masa Natal awal tahun mengundang kita untuk menjalani tahun baru ini dengan semangat damai, penuh selamat, sekaligus berani berkorban, berani memberikan diri demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan sesama kita. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes adalah rencana Allah agar dunia melihat dan mengetahui bagaimana Yesus mulai berkarya, tidak untuk skala kecil tapi untuk skala besar, untuk seluruh dunia, di mana Yesus telah siap menderita dan disalibkan guna menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan para murid dan pengikutnya. Demikian kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang Kristen yang telah menerima sakramen baptis, kita dijadikan saudara dan saudari Yesus serta dijadikan anak-anak Bapa. Meski demikian, kadang kita jatuh dalam dosa dan salah. Akibatnya kita selalu merasa berdosa, kita kurang percaya kepada Bapa yang selalu bersedia mengampuni dosa dan salah kita. Inti dari bacaan hari ini yaitu kita harus bersikap rendah hati dimanapun kita berada. Inti dari ajaran agama kita yaitu kasih. Jika di dalam hati kita ada kasih, berarti kita bisa memperhatikan sesama yang ada di sekitar kita. Demikianlah renungan dari Bunda pada pagi hari ini. Semoga kita boleh menjadi anak Allah yang selalu percaya dan menempatkan diri di Allah di atas segalanya. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup doa dan renungan misioner kita pada hari ini dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah,
sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku, kuduskanlah jiwaku, kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.